Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurhasana dengan nomor akhirannya 0229. Saya dari kelompok 4 dengan asisten pembimbing Kak Abimanyu Handaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan pakan dan formulasi ransum. Klasifikasi bahan pakan secara internasional dibagi menjadi 8. Yang pertama ada pakan kasar, lalu hijauan segar, lalu silase, kemudian sumber energi, sumber mineral, hijauan kering, sumber vitamin, dan bahan aditif. Selanjutnya penjelasan mengenai masing-masing bahan pakan. Yang pertama, pakan kasar merupakan pakan hijauan kering atau jerami yang memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, sekitar 18%, serta rendah akan sumber energi. Contoh bahan pakan yaitu hay. Lalu ada hijauan segar. Hijauan segar merupakan hijauan atau rumput yang dipotong diberikan langsung pada ternak dalam bentuk segar. Contohnya rumput padang gembalaan, rumput gajah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada silase. Silase merupakan olahan pakan yang berasal dari hijauan segar yang kemudian diawetkan menggunakan silo dalam keadaan anaerob sekitar 3-4 minggu. Contohnya silase rumput gajah. Lalu ada sumber energi. Sumber energi merupakan bahan pakan yang memiliki kandungan serat kasar 15% dan protein sekitar 20%. Misalnya dadak padi dan jagung. Kemudian yang selanjutnya terdapat sumber protein, di mana bahan pakan yang tinggi akan kandungan protein, baik protein nabati juga protein hewani. Contoh dari protein nabati yaitu leguminosa, sedangkan protein hewani ada tepung ikan dan tepung kerang. Selanjutnya sumber mineral. Sumber mineral merupakan bahan pakan yang tinggi akan mineral. Contohnya tepung kapur, tepung tulang, dan lain sebagainya. Yang terakhir terdapat sumber vitamin dan bahan aditif. Sumber vitamin merupakan bahan pakan yang tinggi kandungan vitamin baik alami maupun buatan. Contohnya vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Selanjutnya ada bahan aditif merupakan bahan yang pemberiannya pada ternak dalam jumlah sedikit sebagai pemberi aroma dan sebagai campuran rasa pada bahan pakan. Nutrien sebagai sumber energi yaitu digunakan sebagai sumber tenaga yang umumnya untuk beraktivitas dan untuk bahan metabolisme tubuh. Kegunaan lainnya sebagai hidup pokok ternak, katabolisme menjaga suhu tubuh ternak, dan sebagai maintenance tubuh ternak. Nutrisi berupa protein merupakan kumpulan dari jenis asam amino esensial maupun non-esensial yang berperan bagi tubuh unggas sebagai pertumbuhan pada unggas. Pemberian pakan yang pertama terdapat restricted feeding, di mana merupakan pemberian pakan secara terbatas dengan maksud memberikan pakan pada unggas di mana kebutuhan nutrisi unggas telah dihitung, sehingga menghindari adanya penimbunan energi akibat pemberian pakan yang berlebih. Yang selanjutnya metode ad libitum, di mana metode pemberian pakan secara tidak terbatas, yaitu persediaan pakan diberi terus-menerus pada tempat pakan sehingga unggas memiliki jam bebas dalam makan selama 24 jam. Kelebihan metode ini digunakan pada ayam broiler karena dengan makan yang berlebih sehingga bobot karkas meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan unggas tersebut. Dan yang terakhir terdapat metode force feeding, di mana merupakan pemberian secara paksa oleh ternak yang menggunakan alat bantu disposable dengan mekanisme unggas dipuaskan makan selama 24 jam. Kemudian pakannya diberikan lewat disposable secara paksa sehingga paksa masuk ke dalam tembolok. Kekurangan metode ini adalah ayam mudah trauma dan terjadinya stres pada ternak. Uji organoleptik yang pertama yaitu dari bekatul, di mana bekatul memiliki tekstur yang halus, berbentuk serbuk, berwarna coklat, dan memiliki bau khas dari bau bekatul. Yang kedua ada jagung giling, di mana jagung giling berwarna kuning keoren-orenan, berbentuk butir, dan memiliki bau khas jagung dan bertekstur kasar.
uji organoleptik yang terakhir yaitu dari CGM, di mana CGM memiliki bentuk serbukan yang bersifat kasar dan memiliki warna coklat tua dan berbau khas dari CGM. Yang selanjutnya terdapat kebutuhan nutrisi dari unggas pada tiap fase fisiologis. Yang pertama ada fase starter di mana membutuhkan BK 87,18, BTN 50,08, PK-nya 22,18, LK 6,12%, SK 3,31%, CA 1,52 dan fosfornya 0,7%. Kemudian cara pemberian pakan dalam bentuk mash yang frekuensi pemberiannya dalam bentuk terbatas. Umur ayam broiler fase starter dimulai dari 0-3 minggu atau 21 hari dengan pakan harus tinggi protein dan BETN. Fase yang kedua yaitu fase finisher pada ayam broiler. Nah, fase finisher membutuhkan BK 88,64, BETN 51,97, PK 20,24, LK 7,06, CA 1,49 dan fosfor 0,65%. Mekanisme pemberian pakan yaitu dalam bentuk crumble atau pelet serta menggunakan metode ad libitum agar pembentukan karkas lebih cepat dan meningkat pada tubuh ternak.